Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 059. Tidak. Kita akan buat drama di mana Felix harus memilih antara ibunya atau kekasihnya. Tapi jelas hanya sebuah permainan, karena kita tidak akan melepaskan salah satu di antara mereka, jawab Rahmi dengan wajah datar dan tersenyum miring. Mereka mengangguk tanda mengerti, ternyata sepasang kekasih itu sangat licik, bisa-bisanya membuat rencana dengan mempermainkan musuh, pikir mereka. Soal bokap lo gimana? Tanya Raka, semuanya kembali menoleh ke arah Rahmi. Termasuk Mando, dia ingin tahu apa tanggapan sang putri. Lindungi ayah gue, tidak ada yang boleh menyentuhnya, kalaupun dia harus mati, tidak di tangan musuh, kalau ayah gue mati di tangan musuh berarti gue kalah, masalah gue sama. Ayah gue, itu beda lagi, titah Rahmi, mereka mengerti apa maksud Rahmi. Oke, perkembangannya. Tanya Algaskar meminta penjelasan kepada para sahabatnya. Felix belum muncul, dia masih sembunyi sambil menyusun rencana, dia belum tahu kalau kita sudah mengetahui dia kabur, tapi sepertinya tidak lama lagi dia akan tahu, karena yang bekerja sama dengan dia bukan orang sembarangan. Jelas Karel, yang lain mengangguk. Biarkan dia tahu, agar dia muncul dengan cepat di hadapan kita, ujar Rahmi. Sepertinya, Sonia harus tahu, cetus Rahmi tiba-tiba. Kenapa Sonia harus tahu? Tanya Algaskar, tidak bisa menebak jalan pikiran sang kekasih. Kali ini, begitupun yang lain, mereka penasaran apalagi rencana yang Rahmi punya. Biarkan dia senang, dan mencoba untuk memberi Felix sinyal, seolah-olah dia ada harapan, dan jangan lupa kirim mata-mata mengawasi Sally, tapi bersikap seolah kita tidak ada rencana selain memperketat penjagaan, jangan sampai mereka tahu kita mengincar Sally. Jelas Rahmi, dan posisi Rahmi masih seperti tadi bersandar di pundak sang kekasih, tapi dengan wajah datar dan dingin. Licik juga loh, ujar Romeo terkekeh, dia cukup bangga memiliki ibu bos seperti Rahmi. Bagaimana caranya agar Sonia bisa tahu tanpa curiga? Rahmi tersenyum miring mendengar pertanyaan itu. Tapi kan Felix membenci Sonia, mana mungkin dia mau menolong Sonia? Mereka baru mengingat kalau Felix sudah tahu kejahatan Sonia. Felix itu gila, dia tidak akan melepaskan Sonia begitu saja, dia masih membutuhkan Sonia sebagai alat balas dendam kepada keluarga Gutama, jelas Rahmi, ya. Walaupun Felix tahu, tapi ambisinya untuk balas dendam lebih besar. Posisi Sonia saat ini sangat memprihatinkan, tidak ada lagi penampilan glamor dan make up tebal, sekarang keadaannya acak-acakan, mata sembab karena menangis, belum lagi kaki yang membengkak karena dipatahkan oleh Rahmi, dia rasanya ingin mati saja, dia duduk bersandar di balik pintu, sesekali dia akan berteriak untuk dilepaskan. Tolong, lepaskan saya, kaki saya sakit, hiks hiks, teriak Sonia memukul pintu sambil menangis. Tiba-tiba tangis Sonia berhenti saat mendengar seseorang mendekat, dia pikir itu Rahmi. Atau laki-laki parubaya yang Rahmi panggil papi. Ada apa bang? Tanya salah satu penjaga melihat kepala kelompok masuk. Menghampiri mereka. Tuan berpesan, perketat penjagaan musuh kabur dari penjara dan berniat melepaskan tawanan, lapor kepala kelompok itu dengan lumayan besar agar Sonia bisa mendengarnya. Tawanan yang mana bos? Tanya mereka tidak tahu. Pasalnya tawanan mereka tidak hanya satu. Tawanan Nona, perempuan yang dia bawa kemarin, jelas kepala kelompok itu, mereka mengangguk mengerti. Siap laksanakan, sahut mereka. Lalu kepala kelompok itu keluar, dan benar saja Sonia mendengar itu semua. Musuh yang kabur dari penjara, terus berniat menyelamatkan tawanan. Nona, apa Rahmi? Dan tawanan Rahmi itu saya. Sonia sedang memecahkan apa yang mereka maksud,
Kalau tawanan itu pasti dia, tapi kalau musuh yang kabur dari penjara, yang akan menyelamatkan Sonia hanya Felix. Apa Felix kabur dan akan menyelamatkan aku? Gumam Sonia, dia merasa sudah punya harapan untuk bebas dari sini. Dia tersenyum bahagia merasa hidupnya sebentar lagi tidak akan menderita, tidak tahu saja kehidupan menderita sesungguhnya sedang menani. Bahkan dia tidak berpikir bahwa Felix sudah membencinya, ucap Rahmi menatap kasihan Sonia yang terlihat bahagia, dari CCTV yang terdapat di dalam ruangan yang Sonia tempati. Bukankah itu yang lo mau sayang? Tanya Algaskar yang duduk di samping Rahmi, ikut melihat Sonia di layar laptop. Jawab Rahmi. Kapan kalian akan ujian kelulusan? Tanya Mando. Saat ini mereka berada di ruangan Mando, hanya mereka bertiga para inti Alistair sudah pulang. 1 bulan lagi, jawab Rahmi. Jadi kalian sudah putuskan akan menikah setelah lulus? Sudah, jawab cepat Algaskar. Rahmi menatap Algaskar dengan mata memicing. Kenapa sayang? Semua sudah diurus, kita akan menikah lebih sebulan lagi, lanjut Algaskar menatap Rahmi dalam. Rahmi berdehem menormalkan perasaannya, dia cukup gugup ditatap seperti itu oleh Algaskar. Gue kan belum jawab, Rahmi masih menggunakan alasan yang sama. Sebenarnya itu hanya pengalihan, dia selalu deg-degan setiap ditanya tentang pernikahan. Dan ditatap oleh Algaskar. Nggak terima penolakan sayang. Serah, gue mau balik, ujar Rahmi berdiri. Dia menyembunyikan wajahnya yang memerah. Untungnya dua laki-laki berbeda usia itu tidak menyadari. Kenapa? Tanya Mando. Rahmi pengen istirahat Pi, alasan Rahmi. Kamu bisa istirahat di sini sayang. CK. Papi jangan panggil istri saya dengan sebutan sayang, Anda terlihat seperti pedofil, cetus Algaskar membuat Mando dan Rahmi melotot. Jika Mando karena dibilangin pedofil dan dilarang memanggil putrinya sayang, beda lagi dengan Rahmi. Yang melotot Karen disebut istri. Bahkan Algaskar memanggil Mando papi seolah-olah dia memang suami Rahmi. Sebenarnya Mando tidak masalah dipanggil papi, tapi sikap posesif Algaskar itu yang bahkan terhadap dirinya saja tidak ingin membagi Rahmi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kalau mereka sudah menikah nanti. Al, bisa kau kurangi sifat posesifmu itu? Hanya dengan papi saja, Mando terlihat meminta baik-baik, tapi yang namanya Algaskar mana peduli. Bahkan dengan perempuan saja, saya tidak sudi mereka menyentuh kekasihku, apalagi dengan laki-laki. Setidaknya saya tidak meminta Rahmi untuk tidak tinggal dengan papi, santai Algaskar. Mando menghela nafasnya sabar, tidak masalah Algaskar posesif terhadap Rahmi, dan tidak membiarkan Rahmi dekat dengan siapapun, tapi terkecuali dirinya. Al cicit Rahmi, dia merasa kasihan juga dengan sang papi. Apa sayang? Algaskar menoleh dan mendaratkan satu ciuman di pelipis Rahmi. Jangan gitu dong kasihan papi, ujar Rahmi. Algaskar menoleh melihat muka kusut Mando, ternyata Mando sama dengan Algaskar bahwa sikap dinginnya akan hilang jika bertemu. Rahmi, papi mau saya carikan istri. Tawar Algaskar membuat lagi-lagi dua orang itu melotot. Geram keduanya menatap tajam Algaskar, sedangkan Algaskar hanya terkekeh melihat wajah menggemaskan sang kekasih. Becanda sayang, ralat Algaskar, tapi kalau papi mau aku akan mencarinya, lanjutnya. Semakin membuat Mando menatap tajam Algaskar. Ayo sayang kita pulang, ajak Algaskar merangkul Rahmi tidak mempedulikan tatapan tajam Mando. Pi saya pulang dulu dengan istri saya, mau manja-manjaan, ledek Algaskar. Menatap Mando. Pi aku pulang dulu, pamit Rahmi yang kini sudah dibawa oleh Algaskar keluar ruangan. Hati-hati nak, jawab Mando.
Setelah sepasang kekasih itu keluar, Mando bersandar di kursinya. Bisa-bisanya saya memiliki calon menantu tidak berakhlak. Makanan apa sebenarnya yang kau berikan kepada anakmu itu, Gutama? Monolog Mando sendiri. Pusing memikirkan kelakuan Algaskar. Sedangkan di lift Algaskar masih merangkul Rahmi, tidak berniat melepaskan. Sayang, kita ubah panggilan kita ya, ujar Algaskar. Panggilan apa? Tanya Rahmi. Pakai aku kamu. Enggak, geli Al. Enggak, suami istri kan memang harus gitu sayang, jelas Algaskar. Kita kan belum nikah. Tapi nggak lama lagi, lagian kita kan udah pacaran, emang harusnya dari dulu. Panggilannya diubah, ucap Algaskar. Terserah, Algaskar tersenyum mendengar jawaban sang kekasih. Perut kamu masih sakit? Tanya Algaskar mengusap perut Rahmi. Kolo. Kamu tahu kalau aku sakit perut? Tanya balik Rahmi. Kamu kan lagi datang bulan. Algaskar masih tetap mengusap perut rata Rahmi. Kamu tahu dari mana lagi aku datang bulan? Heran Rahmi, apa Algaskar cenayang ya? Aku tahu semuanya sayang tentang kamu nggak sadar ya pembalut yang kamu pakai itu aku yang beli buat persediaan. Buktinya ini sekarang kamu pakai, jelas Algaskar. Lift. Sudah berhenti, mereka berjalan keluar masih dengan obrolan yang tadi. Iya, kok baru sadar ya, guman Rahmi, kamu kok bisa tahu soal cewek? Udah sering. Ya, selidik Rahmi. Sering apa? Tanya Algaskar. Sering giniin cewek. Ya enggak lah sayang. Kamu itu pertama dan terakhir. Kemarin itu aku tanya sama mama soal cewek. Aku udah cari di Google tapi sama aja yang sering aku lakuin ke kamu. Jadi aku tanya sama mama tentang cewek yang cowok nggak tahu. Malu banget. Aku diledekin sama mama. Dibilang bucin lah. Nah dia jelasin tuh. Salah satunya soal datang bulan. Ya udah aku cari tahu kapan tanggal kamu datang bulan. Karena waktu itu udah nggak lama lagi jadi aku beliin stok, titip sama mama waktu mau belanja, jelas Algaskar panjang lebar bahkan dia tidak malu sama sekali jelasin semua sama Rahmi. Rahmi tersenyum, dia tidak menyangka Algaskar mau lakuin hal yang tidak penting. Hanya buat dirinya. Makasih ya Al, ujar Rahmi memeluk Algaskar. Kenapa minta maaf? Itu udah kewajiban aku, jangan nangis dong, ledek Algaskar, Rahmi. Tidak menangis tapi hampir, dan Algaskar ledekin agar Rahmi tidak jadi menangis. Siapa yang nangis? Sok tahu, elak Rahmi. Ya udah yuk, kita pulang, ajak Algaskar naik ke atas motornya, diikuti Rahmi. Mau kemana dulu? Tanya Algaskar, langsung pulang aja. Aku mau tidur ngantuk, jawab Rahmi. Algaskar mengangguk dan melajukan motornya keluar dari markas Griffin. Jadi apa rencana kamu selanjutnya? Tanya seorang laki-laki yang berumur 30 ke atas. Untuk sementara saya akan sembunyi dulu, saya yakin tidak lama lagi mereka akan tahu. Saya kabur, jawab Felix. Ya Felix sekarang sudah keluar dari penjara, lebih tepatnya kabur di bantu oleh seseorang. Apa yang akan kamu rencanakan selama sembunyi? Tanya laki-laki itu lagi, dia adalah teman Felix dan orang yang sudah membantunya kabur dari penjara. Saya akan menyelamatkan salah satu tawanan mereka. Tawanan? Ilya, mereka menangkap orang-orangku. Saya akan menyelamatkannya. Sebenarnya saya membencinya tapi saya jauh lebih membutuhkan dia daripada rasa benci saya, jelas. Felix, dia memang membenci Sonia tapi Sonia masih berguna untuknya. Ada yang bisa saya bantu? Felix menoleh menatap orang yang sudah mengeluarkan dirinya. Untuk sekarang tidak, terima kasih sudah mengeluarkan saya. Saya masih punya banyak anak buah yang bisa saya andalkan, walaupun orang kepercayaan saya ada di tangan Alistair.
Jika kau butuh bantuan hubungi saya, pesan orang itu. Thanks. Santai, kamu juga pernah menolong saya, sudah saatnya saya balas bantuan kamu. Dulu, ujar orang itu. Saya pergi dulu, saya harus kembali ke kantor, pamitnya. Hati-hati, tolong jangan beritahu siapapun di mana keberadaan saya, kamu tenang saja. Lalu dia keluar dari sebuah rumah kecil yang jauh dari pusat kota. Untuk sementara Felix akan sembunyi dari kejaran polisi, sekalian menyusun rencana, dan dia akan keluar saat siap beraksi. Dia hanya menghubungi sebagian anggotanya, itu pun secara diam-diam. Dia butuh menyusun rencana dengan mereka tapi tidak bisa jika untuk bertemu. Takut markasnya juga diawasi, apalagi dia yakin pihak polisi dan musuh akan mencarinya jika tahu dia kabur. Saat di perjalanan mereka tidak sengaja melihat seseorang yang mereka kenal. Al itu bukannya Viko ya? Ujar Rahmi menunjuk seseorang yang mirip dengan Viko, adiknya Felix. Lia, dia ngapain? Kayaknya dia nggak tahu kalau kakaknya keluar dari penjara, ucap Rahmi yang dibenarkan oleh Algaskar. Kamu mau ngasih tahu dia? Tanya Algaskar. Nggak usah. Kalau dia tahu dia pasti bakal cari Felix, biarin Felix lupa dulu sama keluarganya, jawab Rahmi. Jadi kita langsung pulang, nggak mau beli jajan dulu? Tawar Algaskar. Rahmi menggelengkan kepalanya, dia rasanya cuma tidur saja capek. Nggak mau, pulang aja, aku capek mau tidur, tolak Rahmi. Ya udah kita pulang. Algaskar kembali melajukan motornya, tanpa tahu kalau ternyata Viko melihat mereka. Itu bukannya Algaskar sama Rahmi, guman Viko melihat Algaskar yang sudah melajukan motornya. Kenapa Vik? Tanya temannya melihat Viko menatap sesuatu. Itu, Algaskar sama Rahmi, orang yang jeblosin kakak gue ke penjara, tunjuk Viko kepada motor Algaskar yang melaju dengan kecepatan sedang. Kejar aja, bukannya lo emang mau balas dendam sama mereka, mumpung mereka juga cuma berdua, tunggu gue panggil yang lain sama ambil senjata juga, kita habisin mereka, ujar teman Viko itu. Viko mengangguk setuju lalu tersenyum miring menatap ke arah Algaskar yang semakin menjauh. Udah siap? Tanya Viko saat teman-temannya sudah keluar. Udah. Ayo kita jalan. Mereka semua melajukan motornya ke arah di mana Algaskar pergi. Tidak butuh waktu lama mereka sudah bisa menemukan motor Algaskar, karena dia hanya membawanya dengan pelan. Itu mereka, tunjuk salah satu teman Viko yang melihat Algaskar pertama kali. Tunggu jalan sepi, baru kita hadang, instruksi Viko yang diangguki yang lain. Mereka mengikut dari belakang. Algaskar dan Rahmi sadar kalau mereka diikuti, tapi mereka tidak bereaksi apa-apa. Mereka tetap seolah tidak tahu. Mau apa mereka? Tanya Rahmi yang masih dengan santainya memeluk mesra sang kekasih. Aku juga tidak tahu, tapi kamu pasti bisa menebak sayang. Itu Viko yang membawa pasukannya, jelas Algaskar. Kamu capek enggak? Nggak bisa hadapin mereka. Mau pulang aja? Lanjut Algaskar bertanya, pasalnya sang kekasih sedari tadi bilang capek dan tidak bisa melakukan apapun. Nggak usah, kita ikuti permainan mereka. Aku tiba-tiba jadi semangat lagi, udah lama nggak olahraga. Ujar Rahmi semangat. Ya udah kalau itu mau kamu. Saat sudah memasuki jalan yang cukup sepi, motor yang mengikuti Algaskar dan Rahmi mulai melaju ke arah mereka, dan Algaskar tetap membawa motor dengan santai tidak mempedulikan suara motor yang bersahutan di belakang mereka. Tiba-tiba di belokan ada yang menghadang mereka, dan Algaskar langsung menghentikan motornya. Turun lo berdua, ujar salah satu di antara mereka. Viko dan teman-temannya sudah turun dari motor dan berdiri di hadapan Algaskar dan Rahmi, yang masih duduk santai di atas
Motor dengan Rahmi yang terlihat malas sambil memeluk sang kekasih. Mau turun gak sayang? Tanya Algaskar lembut kepada sang kekasih. Tadinya sih aku capek plus mager, tapi kayaknya mereka mau masuk rumah sakit. Bosan sehat kali ya, ujar santai Rahmi, mereka yang mendengar percakapan sepasang. Kekasih itu jadi emosi. Nggak usah banyak bacot kalian, turun dan lawan kita, teriak Viko, dan mereka semua mengeluarkan senjata siap menyerang.